Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Thumma amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi azza wa jal fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di subuh ini di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM serta yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah di subuh ini Allah masih memberi kita kesempatan, dan alhamdulillah juga kesehatan, mudah-mudahan juga keimanan dan keikhlasan untuk hadir di tempat yang disucikan ini, di masjid yang harus atau yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggikan, sering disebut namanya, dan dilaksanakan padanya segala amal yang mendekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan amal kita di subuh ini diterima dan dilipat gandakan pahala, karena kita berada di hari-hari yang disebut dengan hari-hari terbaik. Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min ashri Dzulhijjah. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala dari amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan mengalahkan jihad fisabilillah di bulan yang lain. Dan insyaallah menuntut ilmu termasuk jihad Pak dia. Menuntut ilmu termasuk jihad insyaallah. Semoga Allah menerima dan diberikan pahala yang berlipat ganda. Taib. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa menghiasi majelis ini, karena memang majelis ini majelis yang sering namanya disebut, karena kita mempelajari hadis-hadis dan sunnah-sunnahnya. Maka belajar Al-Quran dan hadis adalah barakah, mendatangkan banyak pahala. Makanya kalau pilih jurusan Al-Quran dan hadis. Yang lain enggak. Kalau banyak hadis disebut, ambillah. Kalau jarang menyebut hadis, maka kalau dipilih juga, cari majelis-majelis yang sering menyebut hadis. Ya misalnya terlanjur terpilih jurusan kan, bahkan dah tamat pula, dah selesai. Dan kita juga butuh, maka harus mencari majelis-majelis yang sering di dalamnya disebut Al-Quran dan hadis. Paham maksudnya kan?
Iyalah, awak dah tamat jurusan ekonomi misalnya atau masuk jurusan ekonomi itu butuh kita. Ya ekonomi apalagi lagu syariah. Ya, tapi kalau ekonomi syariat sering juga sebut hadis semua. Nah, maka majelis yang banyak disebut di dalamnya hadis Nabi pasti banyak orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram. Melanjutkan kaji kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setelah selesai beliau membahas masalah yang kemarin masih bab an-nasikh wal mansukh atau masuk bab ikhtilafu al-hadis. Beliau memasukkannya ke dalam bab an-nasikh wal mansukh. Qala wa li hadza asbahun bis sunnati minan nasikh wal mansukh. Ya, contoh-contoh ini banyak terdapat di dalam sunnah Nabi berupa an-nasikh wal mansukh. Artinya hukum terdahulu dinasakh dengan dalil syar'i yang datang kemudian dan dalilnya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian boleh melanjutkan wa fi hadza dilalatun ala ma kana fi mithli ma'naha insyaallah. Dan pada pembahasan ini dalam contoh ini terdapat petunjuk petunjuk untuk mengetahui yang semakna dengan itu, yang permasalahannya sama atau mirip dengan masalah ini, yaitu ada hukum terdahulu lalu datang hukum yang datang kemudian yang berbeda secara zahir, apakah dia masuk bab nasikh wal mansukh atau masuk bab ikhtilafu al-hadis dan sebagainya. Dan sekali lagi kemarin Syekh Ahmad Syakir mentarjih dalam masalah apakah makmum yang salat di belakang imam yang duduk, makmum ikut duduk atau berdiri. Dia mentarjih mazhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sebab dalam mazhab Imam Ahmad menurut beliau tidak ada hadis yang ditinggalkan, semuanya semuanya diamalkan. Sedangkan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagian diamalkan, sebagian tidak diamalkan. Tapi Imam Syafi'i katakan diamalkan di masanya dan itu benar, dan ini diamalkan pula di masanya dan itu benar. Kan kita pilih kemarin mazhab siapa Pak Adi? Yang kita pilih kemarin mazhab Imam Malik rahimahullah. Siapa yang sakit? Istirahat dulu. Nah, dia untuk baca diri sendiri aja dah payah dia kan, apalagi membaca keras-keras untuk orang lain. Yang kedua, keluar kita dari perselisihan yang tadi, wallahu taala alam. Nah, wa kadzalika lahu asbahun fi kitabillah. Demikian pula terdapat asbah, masalah yang serupa di dalam kitabullah, di dalam Al-Quranul Karim. Qad wasafna ba'daha fi kitabina hadha. Sudah kita sebutkan sebagiannya di dalam kitab kita ini, kitab Ar-Risalah ini. Dulu di pembahasan nasikh wal mansukh. Wa ma baqiya mufarraqun fi ahkamil Qur'ani was sunnah fi mawadhi'ihi. Dan selebihnya disebutkan secara mufarraqun, disebutkan dalam di tempat-tempat yang berbeda di dalam pembahasan ahkamul Quran was sunnah, hukum-hukum Al-Quran dan sunnah. Apakah maksud beliau kitab beliau? Karena beliau memiliki kitab namanya Ahkamu Al-Quran. Fi mawadhi'ihi, sesuai dengan di tempatnya masing-masing, pembahasan masing-masing. Artinya masalah fikih ada di antara masalah itu, misalnya kan kitabul imam atau kitabus shalah. Nah, di dalam kitabus shalah ada di antara masalah yang dibahas masalah imam sakit yang menjadi imam, apakah duduk atau tidak, maka dibahas di tempat itu. Atau misalnya ketika bab masalahnya ziarat al-kubur, misalnya ziarah kubur, lalu ada pembahasan dinasakh atau tidak
nasah dan sebagainya. Nah, qala, penanya berkata, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, faqala, lalu yang bertanya menanyakan, fazkur min al-ahaditsil mukhtalifah allati la dilalata fiha ala nasikhin wala mansukh wal hujjata fi ma dhabta ilayhi minha duna ma tarakta. Maka sebutkan pula di antara hadis-hadis yang mukhtalifah, yang secara zahir kontradiktif, artinya berlawanan maknanya secara zahir. La dilalata fiha ala nasikhin wala mansukh. Tidak ada bukti, tidak ada petunjuk yang menunjukkan ini nasikh, ini mansukh. Apa dalilnya kemarin tentang nasikh dan mansukh? Satu, tanggalnya, waktunya diketahui. Waktunya diketahui, mana yang lebih dulu, mana yang datang kemudian. Itu diantara cara untuk mengetahui ada nasikh wal mansukh. Yang kedua, dari Nabi sendiri yang mengatakan ini sudah dinasakh. Contohnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Lalu setelah itu ala fazuruha. Nah, sekarang ingat, silahkan ziarah. Fa innaha tudzakiru al-maut. Karena ziarah itu sekarang karena ziarah itu mengingatkan pada kematian. Jadi kalau seandainya di awal dulu dilarang, kenapa? Karena mereka baru saja meninggalkan masa-masa syirik. Dan di antara penyebab syirik terbesar adalah mengkultuskan orang-orang saleh, yaitu mengkultuskan orang-orang saleh. Dan yang biasa dikultuskan itu orang-orang saleh yang sudah mati. Karena ketika dia masih hidup, kalau benar dia saleh, dia tak akan terima itu. Kalau betul dia orang saleh, dia tidak akan terima dia dikultuskan. Kalau ada orang saleh benar, dia di atas sunnah, lalu ada yang berdoa, ya Allah, dengan kehormatan Ustaz Dasman, terima doa saya. Saya kalau betul saleh, saya di atas sunnah, tak akan saya terima itu. Saya larang, jangan. Siapa saya? Nabi saja tidak boleh dikatakan begitu, apalagi saya. Nah, saya Ustaz kan mustajab doa. Kalau gitu mari saya doakan. Kalau antum tahu doa saya mustajab, saya yang doakan. Jadi kembali lagi ke syariat bahwa dua tawassul yang syar'i adalah berdoa atau diminta doakan oleh orang yang dianggap kan dianggap, Pak. Hakikat kan Allah yang tahu. Bapak nengok saya berjenggot, selalu kemana-mana pakai peci, pakai jubah kemana-mana. Ini Ustaz ini soleh nih kan. Ya soleh selalu di masjid misalnya, kadang-kadang terlambat. Nah, tapi dianggap soleh, pandai pula bahasa Arab kan. Pandai bahasa Arab, dianggap soleh. Hakikat kan Allah yang tahu. Nah, hakikat Allah yang tahu, kecuali orang-orang yang memang direkomendasikan langsung oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dapat tiket apa namanya, yang dapat predikat radhiyallahu anhum wa radu anhu, itu para sahabat khulafa rasyidin, yang memang Nabi katakan Abu Bakar fil jannah, kemudian Abu Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kan tidak ada yang merekomendasikan, sehingga dianggap orang baik, dianggap orang saleh. Hakikatnya tidak tahu. Tapi walaupun demikian dibolehkan kalau dia masih hidup. Tapi kalau sempat saya masih hidup, Bapak berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan pangkat Dasman Yahya, saya larang itu, Pak. Kalau ada yang tidak melarang, berarti dia masalah dengan kesalehannya. Saleh yang tidak saleh. Saleh yang tidak saleh. Karena orang saleh tak pernah membolehkan orang lain mengkultuskan dirinya. Kalau dia membolehkan orang lain mengkultus dirinya, berarti bukan orang saleh. Apa dalilnya?
Bapak sembarang nuduh orang tidak soleh. Dalilnya. Nabi bilang, la tutruni. Jangan kalian melebih-lebihkan saya. Kama atrat Nasara Isa bin Maryam. Seperti orang Nasrani melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Kemudian ada orang yang ketika Nabi datang dia berdiri, dia larang lagi. Ya, man ahabba ay. Nah, kan itu yatamatsalan nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang gembira dan senang bila orang setiap dia datang berdiri hormat kepadanya, maka dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah. Ini kalau dia senang. Paham tak? Tapi kalau orang yang senang, itu urusan dia tidak berdosa. Paham tak ini? Bapak misalnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak tak perintahkan, setiap saya datang, siap gerak berdiri, tidak. Tapi orang-orang ini, itu pula protokolernya, setiap Presiden datang harus berdiri. Saya sebenarnya tidak suka. Nah, Bapak tidak berdosa. Bapak tidak berdosa. Nah, untung awak tidak jadi presiden Pak ya, sehingga awak datang pun tidak peduli orang. Nah, lebih bagus memang. Awak datang tidak pernah dipedulikan orang. Selamat pula dari bab ini. Kan banyak bab yang harus kita selamat. Kalau kita sempat punya jabatan, banyak bab tidak selamatnya. Oleh sebab itu jangan berebut jabatan. Jangan berebut jabatan, banyak tidak selamatnya daripada selamatnya. Udah, kalau gitu jangan ikut berebut kursi di 2000. Jangan berebut, tapi kalau dikasih ambil aja. Jelas? Tapi kalau berebut apalagi tidak sehat, saling burukkan. Dikasih jangan tolak. Ada yang mau ngasih? Tidak ada. Enggak ada yang mau ngasih, enggak ada. Nampaknya harus berebut juga ya. Nah, kalau gitu hati-hati. Kalau masih berebut, saya masih belum percaya. Saya terus ini urusan ini saya sendiri jangan ikut enggak. Jangan ikut. Orang kalau masih berebut, saya masih kurang yakin. Ya, sekali masih kurang yakin. Nah, tapi Allah yang tahu hati masing-masing. Mungkin ada yang niatnya saya ikut ustaz daripada orang ngambil, lebih baik kita ngambil. Ya enggak? Tahu niatnya gitu. Daripada orang lain yang ngambil apa nih? Jabatan. Ya salah paham pula. Bukan ngambil uang negara, salah itu nanti tuh. Itu nanti setelah jadi. Nah, orang lain kan ngambil buat maksiat. Kalau saya ngambil bikin masjid, misal kan. Nah, misal. Padahal niatnya seperti itu, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin muslimat, balik ke kaji kita itu kaji orang. La haula wala quwata illa billah. Kenapa sampai di situ tadi, Bang? Lupa, Bang ya. Masalah nasyil mansuh tadi. Ziarah kubur kenapa dilarang di awal Islam? Tuan-tuan lupa simpang. Itu masalahnya, maka ada banyak tersesatnya. Simpangnya tadi kita di antara contoh nasyil mansuh yang langsung Nabi sebutkan, dulu saya larang kalian ziarah kubur karena masih baru. Meninggalkan syirik yang akibat syirik yang itu adalah penyebab utamanya adalah mengkultuskan orang-orang yang dianggap saleh sehingga dikultuskan kuburannya, dikeramatkan. Sekarang ada enggak seperti itu? Itu yang masalah lagi. Pokoknya semakin jauh dari sunnah mesti berlawanan dengan sunnah. Makanya ada orang ke Mekah, Madinah yang dicarinya mana kuburan keramat. Karena apa? Di negerinya banyak kuburan keramat. Nah, ketika sampai di Mekah, Madinah, tidak ada tanda-tanda kuburan keramat, tidak ada kuburan berkelambu. Masa orang mati pakai kelambu? Masa di mana caranya tuh? Orang udah mati. Masih takut kena nyamuk? Oke lah, dia hidup hakikatnya, tapi dalam tanah ada camuk dalam tanah. Masuk enggak ya? Kemudian pakai lampu. Dan malam-malam dia bangun. Kalau dia betul wali, enggak perlu ada lampu dari kita. Dia punya lampu sendiri. Kan tinggal selesai kan? Kan itu. Ada yang lebih, ini yang jarang diperhatikan orang ya. Masalah kota infak di kuburan keramat. Ya.
tolong jangan dikunci, kan ada wali yang menjaga. Ada wali yang menjaga, tolong jangan dikunci. Ternyata antum bilang dia jaga rumah antum dari jarak jauh, jaga kotak infak di depannya ndak percaya antum. Gimana antum bisa percaya dia jaga rumah kita? Dari tempat jauh, kotak infak yang ada di depan mata yang sendiri, antum tak berani tidak mengunci. Coba. Ya silakan dicoba nanti. Yang mengkultuskan ada kuburan keramat, kan ada kotak infaknya kita. Banyak tuh bang, tenggelam kita dalam kotak tuh dibuatnya banyak tuh penuh tuh. Nah, memang subhanallah, gimana syaitan nak menyesatkan kita ya. Di situ lebih mudah cari infak daripada di di masjid. Masjid payah orang berinfak, lama pikirnya. Tapi kalau pas di situ, berapapun diminta masuk itu. Nah, masuk itu, makanya semakin banyak infaknya semakin cepat hajatnya terkabul. La haula wala. Nah, itu makanya Nabi larang ziarah di awal-awal Islam. Karena waktu itu ilmu lamanya masih dominan. Nah, sekarang semakin jauh kita dari sunnah pasti itu kembali lagi. Apalagi banyak pula penjajahnya. Ada yang sampai mencak-mencak. Orang Wahabi menghilangkan situs-situs kuburan keramat. Kalian nak cari kuburan Khadijah tidak ketemu. Cari kuburan Utsman bin Affan tidak nampak. Cari kuburan Nabi pun tak boleh masuk ke dalam. Kalau sempat masuk orang ke kuburan Nabi, habis tanah kuburan itu dibawa. Ya, habis tanah kuburan itu dibawa orang. Makanya betul lah kalau fatwa ulama kita, tanah yang ada di tanah haram jangan coba-coba dibawa keluar. Siapa yang bawa keluar wajib kembalikan lagi. Nanti kalau ada jemaah haji nanti tolong ingatkan, jangan coba-coba bawa batu, bawa kerikil, bawa apa dari tanah suci. Hukumnya kata Imam Syafi'i wajib balik lagi mengembalikan. Kalau tidak dikirim kembali, tapi ongkirnya mahal. Saya siap mengembalikan, bayar ongkos saya. Ya, ada yang terbawa? Mana tahu ada yang terbawa kan? Nah, saya siap mengembalikan. Ongkosnya hanya 31 juta. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, faqultu lahu, apa katanya? La ilaha illallah. Fazkur min al-ahadits al-mukhtalifa allati la dilalata fi ala nasikh mansukh. Tadi tidak ada petunjuk nasikh mansukh, yaitu masa mana yang lebih dulu, mana yang datang kemudian. Kemudian tidak ada dari Nabi SAW bahwa ini dinasakh. Yang ketiga, cara mengerti nasakh adalah sahabat yang mengatakan. Sahabat yang mengatakan hukum ini sudah dinasakh di zaman Nabi SAW. Yang keempat ada ijma'nya ulama seluruh umat Islam bahwa itu sudah dinasakh. Nah, ini yang ditanyakan, tidak ada petunjuk tentang nasakh di dalamnya. Wal hujjata fi ma dzhabta ilaihi minha duna ma tarakta. Dan hujjah yang menjadi mazhab yang engkau anut, ya, duna ma tarakta, selain daripada apa yang kau tinggalkan. Faqultu lahu, lalu saya jawab, qad zakartu qabla hadza. Saya sudah sebutkan sebelum ini. Sudah sebutkan sebelum ini. Itu hadis Salim bin Khawwad. Naam, amman shalla ma'a Rasulillah SAW sampai akhir hadis. Naam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla salatal khawfi yauma dzati riqah. Bahwa ini sudah disebutkan oleh Imam Syafi'i di alinea 509 sampai 510. Sudah disebutkan olehnya, yaitu qala akhbarana Malik an Yazid ibn Ruman an Salih ibn Khawwad amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal khawfi yaum dzati riqah. Bahwa Rasulullah SAW, bahwa ada orang yang salat bersama Rasulullah SAW salatul khawf, salat dalam keadaan takut pada perang yaumi dzati riqah, zati ar-riqah. Lalu disebutkan hadisnya. Fasaffa bi ta'ifatin, lalu Nabi salat bi ta'ifah, satu saf dengan satu golongan. Nah, dengan satu kelompok maksudnya. Anna ta'ifatan saffat ma'ahu.
bahwa satu kelompok dari pasukan berbaris bersamanya. Wa ta'ifatun wijahal adu. Nah, kemudian satu kelompok lagi fi ghairi salatin, belum salat, bi iza'il adu. Berada di depan musuh. Fa shalla bil ladzina ma'ahu raka'ah. Lalu beliau salat bersama kelompok yang pertama satu rakaat. Selesai satu rakaat. Gimana selesai satu rakaat? Takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surat, ruku', habis itu i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, selesai satu, dan berdiri. Nah, dan berdiri. Wa atammu li anfusihim. Nabi menunggu, tetapi mereka menyelesaikan masing-masing salatnya. Jadi satu rakaat bersama Nabi, satu rakaat lagi mereka selesaikan masing-masing. Ini kan dalam kondisi normal boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa. Normal nanti imam berdiri, kita salat sendiri. Selesai, imam belum selesai. Enggak, dalam normal nggak bisa. Nah. Taib, fasalla bil ladzina ma'araka fa atammu li'afu tsumman sarafu. Kemudian setelah mereka selesai, mereka pergi meninggalkan posisi. Fa waqafu bi zail adu. Sekarang mereka ganti posisi dengan yang tadi di hadapan musuh. Wa ja'at at-ta'ifatul ukhra, lalu datang rombongan yang kedua, fa shalla bihim ar-rak'atal lati baqiyat alai. Lalu Nabi salat bagi Nabi rakaat yang kedua, dan bagi mereka adalah rakaat yang pertama. Thumma thabata jalisan. Selesai satu rakaat yang kedua, Nabi menunggu sambil duduk. Kalau tadi menunggu sambil berdiri. Wa atammu li anfusihim. Kemudian mereka menyempurnakan pula masing-masing. Sambil menunggu sambil duduk. Kemudian mereka naik rakaat yang kedua. Thumma sallama bihim. Setelah sama-sama duduk semuanya, lalu mereka salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dapat fadilat memulai, yang ini dapat fadilat mengakhiri. Mana baik? Ini sama lah Pak ya. Masya Allah, sama-sama biasa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rombongan pertama memulai, rombongan kedua menyelesaikan. Jadi kita juga gitu Pak, jangan takut bikin suatu kegiatan dakwah, kita mulai. Nanti siapapun yang mengakhiri, paham? Siapapun yang menyelesaikan. Saya punya kaidah. Ya, tapi semoga tidak salah. Kalau salah perbaiki aja. Tidak masalah, ini kan hanya bahasa kita aja. Suatu pekerjaan besar itu biasanya direncanakan orang-orang hebat, saya bilang. Kemudian dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas. Dikerjakan oleh orang-orang yang ikhlas. Dan biasanya diselesaikan oleh orang-orang yang sabar. Jelas? Memang sabarlah. Jadi ikhlas dan sabar harus berkawan. Siapa yang punya keduanya, dia sampai selesai. Tapi ada yang tidak selesai. Dia ikhlas, tapi tidak sabar. Ada? Buat program bersama bagus. Habis itu dikerjakan, alhamdulillah ikhlas. Di tengah perjalanan, wallah ambil no jalan amannya, lambat suami jalannya kamu. Saya ingin segera selesai. Kalau gitu kita pisah. Jangan pisah ranjang, bukan. Pisah apa? Pisah program. Akhirnya terserah, saya yang keluar atau kamu yang keluar. Saya inginnya 2 tahun selesai. Saya bilang, saya tak ingin 2 tahun. 20 abad pun saya tidak masalah. Kerja saya memang seperti ini. Akhirnya tidak sabar, akhirnya pisah. Nah, jangan salah lagi, pisah. Pisah program. Itu biasa. Nah, siapa yang menyelesaikan? Orang-orang yang sabar. Jelas? Kalau tidak sabar, tidak selesai itu. Kalau semuanya tidak sabar, insya Allah tidak selesai. Itu bahasa saya. Mungkin salah, diperbaiki aja. Karena ini bukan sunnah Nabi. Bukan.
bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulang kembali, sebuah pekerjaan besar biasanya direncanakan oleh orang-orang hebat. Perencana, kita sudah dapat keistimewaan merencanakan, itu sudah luar biasa. Karena sudah menunjukkan jalan sudah membuka peluang untuk buat kebaikan. Habis itu akan dilaksanakan oleh orang-orang yang ikhlas. Untung-untung kalau kita juga termasuk yang ikut melaksanakannya. Dan apalagi kalau sampai selesai kita masih tetap bersama. Wabillahi taufik wal hidayah. Belum selesai, Pak? Iya, itu selesai program tadi, bukan selesai ngaji. Dan nengok-nengok jam Bapak. Taib. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi yang pertama, kelompok pertama mulai bersama Nabi. Kelompok kedua selesai bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian subhanallah. Ini juga pelajaran berharga bagi kita. Walaupun dalam suasana perang, salat berjamaah tetap tidak ditinggalkan. Kalau tidak bisa sempurna semuanya, maka berbagi pun tidak masalah. Yang penting tetap berjamaah. Nah, makanya tidak ada uzur bagi kita dengan alasan saya ngajar. Masa ngajar tidak bisa ditinggal. Nanti selama antum tetap ngajar tidak pernah sholat berjamaah. Kamu sholat jamaahnya maghrib aja udah cukup losan. Kan sudah 27 itu. Andainya dapat 27 sempurna, oke. Tapi kalau dapat 1/27 cuma dapat. Ya, 1/27 kadang tidak sampai 1/27-nya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i. Wa rawa Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Salih ibn Khawwat an Abi. Khawwat itu Al-Ansari, adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, nah sekarang riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahwasanya dia meriwayatkan dari Nabi, warawa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu shalla salatal khaufi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat khauf. Khilafa hadhihi salati fi ba'd amriha. Berbeda dengan salat khauf seperti ini di sebagian perintahnya. Faqala shalla rak'atan bi ta'ifah. Ibnu Umar menceritakan Nabi salat satu rakaat bersama satu golongan, satu kelompok. Wa ta'ifatun bainahu wa bainal adu. Dan kelompok yang lain antara dia dengan musuh. Thumma sarafatit ta'ifatul lati wara'ahu. Kemudian golongan yang tadi salat bersamanya mundur ke belakang. Atau bukan mundur, berpindah tempat di belakangnya. Fakanat bainahu wa bainal adu, dan mengambil posisi antara beliau dengan musuh. Wa ja'atit ta'ifatul lati lam tusalli ma'ah. Datang pula kelompok yang belum salat bersamanya. Wa shalla bihim ar-rak'ata allati baqiyat alaihi min salatihi. Kemudian salat bersama satu rakaat yang tinggal bersama kelompok yang kedua ini, wasallam, dan salam. Thumman sarafu faqadau ma'an. Kemudian mereka selesai dan sama-sama sama-sama menyempurnakan. Berarti kalau tadi Nabi salam dengan kelompok yang kedua. Sekarang menunggu mereka selesai baru salam. Sekarang Nabi salam, selepas Nabi salam mereka baru menyempurnakan. Beda enggak? Yang pertama Nabi tunggu sampai salam bersama. Yang ini Nabi salam dulu, lalu mereka setelah Nabi salam menyempurnakan masing-masing. Nah, qala,
Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa rawa Abu Ayyash Az-Zuraqi. Abu Ayyash Az-Zuraqi meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ayyash Az-Zuraqi dari Bani Zuraik. Bani Zuraik itu dari Ansar, berarti dia Al-Ansari. Al-Ansari. Dia masuk Islamnya di peperangan yang ikuti pertama sekali adalah perang Uhud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam yauma Usfan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari pertemuan di Usfan. Usfan itu kalau tuan-tuan dari Madinah itu sekitar 2 marhalah dari Mekah. 2 marhalah dari Mekah itu lebih kurang ya 40 kilo lah dari Mekah. Satu marhalah itu 2 parsakh. 1 parsakh 20 kilo. Berarti 2 marhalah berarti, maaf, 1 marhalah itu 40 kilo. 40 kilometer, lebih kurang 40 kilometer menjelang masuk ke kota Mekah. Masih di luar tanah haram. Wa Khalid bin Walid, dan Khalid ibn Walid bainahu wa bainal qiblah. Nah, waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Masih memimpin pasukan Quraisy. Fasaffa bin nasi ma'ahu ma'an. Wa Khalid bin Walid bainahu wa bainal qiblah. Dan Khalid ibn Walid dan Khalid bin Walid bainahu wa bainal qiblah fasaffa bin nasi ma'ahu ma'an. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka. Thumma raka'a wa raka'u ma'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku dan mereka pun ruku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma sajada. Kemudian Nabi sujud. Fasajadat ma'ahu ta'ifatun. Sujud pula bersamanya sekelompok. Wa harasathu ta'ifah. Yang lain tidak sujud sambil berjaga karena musuh di posisi depan. Falamma qama minas sujud, setelah Nabi, tatkala Nabi bangkit dari sujud, sajadal ladzina harasuhu, orang yang tadi berjaga dan belum sujud sekarang sujud. Tsumma qamu fi salatihi. Kemudian mereka sama-sama berdiri dalam salat ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bergantian sujudnya. Nah. Wa qala Jabirun qariban min hadzal ma'na. Kemudian Jabir bin Abdullah juga meriwayatkan hampir sama dengan riwayat Abu Ayyash Az-Zuraqi ini. Nah. Baik. Jadi pada waktu itu mereka salatnya satu sujud, yang satu berjaga. Yang satu lagi sujud, yang lain berjaga. Berdiri sama. Jadi berbeda lagi dengan yang tadi. Kalau tadi satu rombongan salat 1 rakaat bersama Nabi, kemudian selesai yang rombongan pertama, Nabi berdiri menunggu rombongan kedua. Yang rombongan pertama ini menyelesaikan siri dan salam. Lalu datang rombongan kedua, salat bersama Nabi, rakaat terakhir bagi Nabi, rakaat pertama bagi mereka. Nabi nunggu sambil duduk. Setelah mereka duduk semuanya, lalu Nabi salam bersama mereka. Cara yang kedua, dari Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama mereka, kemudian salam terlebih dahulu, kemudian mereka masing-masing menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Nah, sekarang ini lain lagi. Mereka sama-sama takbiratul ihram, ketika ruku sama, ketika sujud bergantian. Nah, wa qala wa qad ruwiya ma la yathbutu mithlu bi khilafiha kulliha. Diriwayatkan pula dalam hadis-hadis yang berbeda caranya dengan apa yang disebutkan dalam 3 hadis ini, tetapi tidak sabit
di riwayatnya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Faqala li qa'ilun wa kaifa sirta ila al-akhdhi bi salati an-nabi yawma dzati riqa duna ghairiha. Lalu ada yang bertanya kepadaku, kenapa engkau memilih cara salat khauf, yaitu salat Nabi pada yaumi dzati riqa, yaitu riwayat yang pertama. Siapa tadi? Khawwat ibn Jubair. Khawwat Jubair al-Ansari. Salih bin Khawwat ibn Jubair dari bapaknya. Berarti dari bapaknya adalah Khawwat ibn Jubair. Yauma dzatir riqa duna ghairiha. Kenapa engkau memilih yang itu bukan yang lain? Faqultu saya katakan amma haditsu Abi Ayyash wa Jabirin fi salatil khauf fakadzalika aqul. Adapun hadis riwayat Abi Ayyash dan juga riwayat Jabir yang mana tadi mereka salat bersama Nabi bergantian sujudnya. Takbiratul ihram mulai sama, diakhiri juga sama. Fi salatil khauf kadzalika aqul. Demikian pula saya menerimanya sama dengan menerima hadis yang pertama, yaitu Khawwat ibn Jubair al-Ansari. Idza kana mithlu as-sabab alladhi shalla lahu tilka as-salah. Apabila sebab khaufnya sama dengan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ma huwa? Apa sebabnya? Qultu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi 1400. Salat ada apa riwayat Abi Ayyash tadi. Rasulullah SAW jumlahnya adalah 1.400 orang. Ramai itu sedikit. Ramai. Wa kana Khalid bin Walid fi 200. Khalid bin Walid pada waktu itu memimpin pasukan hanya 200 orang. Oleh sebab itu maka Nabi salatnya bareng. Sama-sama. Jelas? Sama. Karena musuh waktu itu agak gentar karena jumlah mereka besar. Makanya tidak dibagi pasukan. Sehingga mereka siaganya hanya dalam sholat. Karena siaga dalam sholat beda dengan siaga di luar. Kan beda kan? Nah, beda. Nah, musuh pun tahu itu. Orang yang misalnya anggap orang nak curi HP ini, dengan ada yang berjaga duduk, dengan yang meletakkan HP-nya di depannya waktu sholat. Ada enggak bedanya? Ada enggak bedanya? Dia lebih berani pada orang yang sedang sholat daripada yang sedang duduk menunggu. Ada orang taruh HP di depannya sedang sholat, rupanya tentara. Dia pakai jubah. Nah, pas nak sedang rukuk, datang penjahat nak ngambil HP-nya. Dikeluarkannya pistol. Keluar pistol, diletakkan kembali. Iya, dia tentara tapi dia pakai salat tapi jalan pakai jubah dia kan. Kayak orang sedang berjaga sebenarnya. Mungkin intel atau gimana. Jadi apanya pistolnya taruh di bawah sajadah tuh. Taruh di bawah sajadah. HP di samping sininya iya di samping sininya. Pistol di samping sini, samping kanannya. Tidak bawah sajadah itu. Pas dia sedang sedang rukuk, kan sedang sholat, diambil dari sini, posisi sini. Nah, diambilnya buka pistol sini, ambil sambil sholat. Nengok pistol keluar, orang ditinggal HP lari ini. Ya saya, maksudnya apa? Bahwa berjaga, melihat orang berjaga sambil sholat, bagi mereka itu ada momen atau kesempatan dibanding dengan orang yang memang siaga tidak sedang salat. Maka ketika Nabi berhadapan dengan musuh yang jumlahnya lebih sedikit, kan itu kata Imam Syafi'i, ini sebabnya. Apa itu? Yaitu jumlah Nabi dan sahabat pada waktu itu 1.400 orang. Wa kana Khalid bin Walid fi 200. Khalid bin Walid hanya memimpin pasukan 200 orang. Tapi jangan sembarangan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu walaupun 200 tapi dia dibanding bisa mengalahkan. Masih ingat di perang apa? Di perang subhanallah.
Bukan Yarmuk, bukan Mu'tah, apalagi saya lupa pula namanya, melawan orang-orang ini itu lebih dari 135.000 orang. Beliau yang tersisa hanya sekitar 3.500 orang, tapi bisa dia mengalahkan mereka. Nah, Khalid Ibn Walid, yaitu dalam satu peperangan sampai berapa 5 pedang patah, tapi tak ada tulangnya yang patah. Berarti tulangnya lebih kuat dari pedang. Nah, hampir tidak ada peperangan kecuali banyak pedangnya yang patah. Tapi alhamdulillah beliau tidak patah. Dia rindu syahid fisabilillah, tapi dia tetap meninggal di pembaringan dengan tidak kurang dari 80 liang tusukan atau sabetan yang ada di tubuhnya. Mudah-mudahan dia juga dapat pahala syahid insyaallah. Karena Nabi katakan, "Man talaba syahadata sidqan min qalbihi razaqallahu syahadata walau mata ala firashihi." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang benar-benar meminta mati syahid, Allah beri dia pahala syahid sekalipun meninggal di atas tempat tidurnya. Radhiyallahu anhu wa anis sahabatil kiram. Nah, waktu itu dia masih bersama kaum musyrikin, ada 200 orang. Wa kana minhu ba'idan, dan jaraknya pun lumayan jauh, tidak terjangkau oleh tembakan panah. Jadi masih jarak aman. Jarak aman. Panah berapa meter? Yang ahli mana? Tidak ada. Alhamdulillah. Sama gitu ya. Baik. Ahli mana? Jadi masih posisi aman, tidak terjangkau oleh serangan. Andainya tuan-tuan misalnya musuh berada di jarak tidak terjangkau oleh rudal antar benua, salatlah ya dengan aman. Tapi kalau sudah di depan, ya tidak terjangkau oleh tembakan pistol, terjangkau, maka salat khaufnya akan berbeda. Maka Imam Syafi'i, saya juga katakan seperti itu bila kondisinya sama. Wa kana minhu ba'idan fi sahra wasi'ah, dan dia masih jauh jaraknya, jarak tembaknya masih jauh. Nah, artinya masih dalam jarak aman. Fi sahra wasi'ah, di tanah lapang yang luas pula, di padang Sahara. Jadi terlihat. Beda pula nanti dengan orang yang sholat di daerah yang banyak bangunannya atau yang banyak semak-semaknya, akan berbeda pula keadaan. Ya saya, tidak mungkin kita misalnya antum di kawasan KKB, apa KKB itu? Kelompok kriminal bersenjata. Masya Allah. Tidak pernah selesai ini, subhanallah. Semoga Allah mudahkan. Kalau selesai pula tugas, Pak. Itu masalahnya. Nah, wa kana minhu ba'idan fi sahra wasi'ah. Jadi mereka berada di tanah lapang, nampak pergerakan musuh. La yutma'u fihi, yang tidak mungkin dia berani menyerang begitu saja. Liqillati man ma'ah. Pertama, karena jumlah personil yang sedikit. Wa qasati ma'an Rasulullah SAW, dan yang bersama Rasulullah lebih banyak. Wa kana al-aghlabu minhu annahu ma'mun, secara galibnya dalam kondisi seperti ini aman, ala yahmila alaih, aman dari serangan musuh. Musuh nampak jumlah kita besar, jumlah mereka sedikit. Kemudian salat di posisi kiblat pula. Kan ini kan menuju Mekah nih. Menuju Mekah. Umat Islam sedang menuju Mekah, berarti arah kiblat. Orang musyrikin menghadang di depan. Berarti salatnya menghadap ke kiblat, musuhnya jumlahnya sedikit, kemudian di padang Sahara yang luas terlihat pergerakan semuanya, kemudian masih jarak aman dari jangkauan senjata. Maka Nabi SAW salatnya berbarengan dengan yang lain. Walau hamala min baini yadayhi ra'ah, andainya mereka menyerang tiba-tiba dari arah depan, pasti terlihat. Waqad hurisa minhu fis sujud. Nah, ketika sujud mereka sudah ada yang berjaga karena tidak sama-sama sujud. Iskana la yaghibu an tarfi, karena ketika itu takkan luput dari pengawasan. Ketika yang lain sujud, yang lain duduk.
memperhatikan musuh. Ketika ini sujud, yang di depan pula yang memperhatikan musuh, sehingga tidak ada kesempatan bagi musuh untuk menyerang secara tiba-tiba. Nah, falamma kanatil halu bi qillati wa bu'di, dan ketika keadaannya musuh dalam jumlah sedikit dan jaraknya jauh, wa alla haila dunahu yasturu, dan tidak ada pula yang menghalangi dari mengawasi musuh, kama wasabtu amartu bis salati fil khaufi hakadha, saya suruh pula orang salat khauf dengan cara seperti ini. Kalau tidak, kembali ke cara yang pertama. Berarti kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dia jelaskan kenapa dia memilih merajihkan riwayat Khawwat ibn Jubair yang diriwayatkan oleh anaknya Salih bin Khawwat ibn Jubair dari ayahnya, karena itu posisi paling hati-hati. Tapi dalam kondisi yang lebih aman, yang terlihat musuh di dalam jumlah yang besar, maka dipakai riwayat siapa tadi? Abu Ayyash dan riwayat Jabir ibn Abdullah, yaitu solat bersamaan, cuman ketika sujud bergantian. Ketika sujud bergantian. Ya, sampai di sini dulu waktu kita, karena kita semuanya kayaknya banyak yang SH ini, sopir harian. Nah, atau tidak rela nampaknya selesai. Insya Allah kita sambung pekan depan masih raya, Pak. Nah, gimana? Kita tunggu saja konfirmasi dari panitia. Nah, soalnya sepertinya masih hari raya. Hari raya hari apa? Kok beda dengan Arab Saudi? Beda sama Arab Saudi. Tentu tidak sekiblat lagi nampaknya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hilal kita, hilal di mana kita tinggal. Hilal kita, hilal di mana kita tinggal, di mana terlihat dan kita berada di situ, disitulah kita mengikutinya. Inilah pendapat yang terpilih di antara pendapat para ulama. Yang kedua, mesti mengikut yang keputusannya menyatukan seluruh umat Islam di tempat itu, dan tidak mengikut keputusannya yang hanya menyatukan sekelompok atau beberapa orang. Karena Nabi telah menjadikan hak itu pada pemimpin yang sah. Jadi bukan pada pemimpin yang tidak bisa menyatukan semuanya. Oleh sebab itu, maka jangan bermazhab demokrasi dan berislam. Islam itu bukan mazhab demokrasi, tapi adalah mazhab wahyu yang diberikan pada Nabi SAW. Doakanlah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih percaya, lebih percaya pada hitung-hitungannya daripada mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena memang hawa itu kaum muslimin. Hawa itu dari pikiran dan perasaan. Kita memikirkan kita lebih hebat. Kita merasakan kita lebih hebat. Sampai ada kawan-kawan bertanya, oh beda Ustaz, zaman Nabi itu ahli hisabnya sedikit, zaman kita ramai. Lalu saya tanya di majelis itu ramai juga Ustaz, antum pandai hisab? Enggak. Ustaz ini enggak. Ustaz ini semua enggak ada yang pandai hisab. Mungkin di antara enggak pandai saya yang paling pandai, karena saya sudah pernah belajar. Ternyata zaman Nabi zaman kita sama juga, bahwa yang ahli hisab itu sedikit. Sah? Karena sedikit, maka kembali lagi zaman Nabi. Nabi tidak menjadikan hisab sebagai patokan, tetap ru'yatul hilal. Oh enggak Ustaz, mereka itu melihat tapi menyembunyikan. Antum hati-hati menuduh. Ini menuduh negara ini. Kalau sudah menuduh negara, lembaga yang terhormat, antum ini masalah dengan keimanannya, nih masalah dengan keamanan dan kesetiaannya. Masa menuduh, apalagi disiarkan secara live, live streaming. Nah, kalau memang antum punya bukti, benar-benar melihat, tapi tidak diterima, antum juga tidak punya hak untuk mengumumkan. Karena apa? Karena Nabi menjadikan hak itu adalah hak pemerintah yang sah. Oleh sebab itu, maka sama-sama mengerti aja lah ya. Karena kita demokrasi agamanya. Tapi kalau saya tidak agama demokrasi, agama saya agama Nabi SAW.
wasallam. Tapi kalau ada juga yang memilih untuk berbeda, kita sama-sama doakan. Kalau benar, semoga Allah terima. Kalau salah, semoga Allah kembalikan pada yang benar. Tapi yang menjadi patokan kebenaran itu bukan menurut saya, bukan menurut perasaan dan pikiran, tetapi menurut apa yang diajarkan dan sudah ijma' ulama di zaman as-salaf bahwa hisab tidak dianggap. Nah, melanggar ijma' itu adalah dosa besar dan akibatnya luar biasa. Satu, menimbulkan fitnah. Dua, diancam azab di neraka. Ustaz sembarang aja masuk orang ke neraka. Nah, itu yang masalahnya kadang kita baperan juga. Masuk neraka orang dibuatnya semua katanya. Bukan. Nabi yang Allah yang katakan. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum azabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang menyalahi Rasul. Nah, bahwa mereka ditimpa fitnah. Apa fitnah? Masa hari raya aja tidak sama. Ditertawakan orang kita. Orang lain yang tak ikut yang benar agamanya, rayanya tetap sama. Awak yang mengaku agama paling benar, rayanya berbeda. Kan masalah. Satu, pakai metodologi lagi. Guru kami langsung ke rumah bulan. Sehingga lebih duluan nampak anak bulan. Nah, kan agak-agak lagi. Ini detektornya apa ya ukurannya ini? Ya, guru kami sudah sampai pada makam. Nah, kan itu lagi. Sampai Nabi sendiri tidak sampai ke makam itu. Sampai ke rumah bulan itu cepat dia nampak anak bulan tuh. Awak tunggu dulu bulan menengokkan anaknya ke kita. Yang satu lagi, hitung-hitung kira-kira kapan datangnya anak bulan. Dia hitung, dia sudah pandai menangis umur sekian. Sudah pandai menengokkan diri umur sekian. Dihitung-hitung pula umurnya. Jelas? Akhirnya berbeda hitungan yang sini, berbeda hitungan dengan yang sana. Ahli hisab sedunia tidak sepakat tentang mana yang dijadikan patokan. Ya, Menteri Agama Asia Tenggara misalnya menetapkan sekian derajat. Orang Mas ini menetapkan sekian derajat. Ini menetapkan sekian derajat. Orang Arab sekian derajat. Mereka sendiri tidak sama. Gimana kita nak menyatukan umat dengan yang ahlinya sendiri tidak sependapat. Jelas? Oleh sebab itu, maka kalau nak nyatukan umat, kembalilah kepada yang dulu telah berhasil menyatukan umat, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah patokan melihat, bukan menghitung, bukan merasa. Oleh sebab itu, semoga Allah ampuni siapapun kita yang berdosa dan dikembalikannya ke jalan yang hak dan dijauhkan dari ego, segala ego akademisi, ego pemikiran, ego aliran, ego organisasi dan sebagainya. Mungkin orang akan marah mendengarkan ini, tapi marahlah, insya Allah kita nanti berdamai kembali. Ya, marahlah karena memang kadang-kadang yang namanya orang sakit kadang diobati marah dia. Ya, abang ini sakit nampaknya, jangan macam-macam Ustaz. Saya lebih tegap dari Ustaz ini. Kan, upanya periksa memang dia yang sakit. Sah? Antum kira mungkin karena badan saya berat ini banyak penyakit dalamnya. Ini yang atletis ini ada sakitnya. Itu disuruh sama-sama nikah. Nah, baru tahu mana yang sehat, mana yang sakit. Jelas ya? Badan atletis. Ya, tapi suruh nikah. Enggak nampak bahwa dia itu seorang lelaki gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi bukan pada nampaknya, tapi pada kenyataannya. Makanya dia diagnosa mana yang benar, mana yang salah, pakai alat ukur Al-Quran dan Sunnah dan ijma'nya para sahabat. Maka sudah ijma', dinukil ijma' oleh banyak ulama bahwa hisab tidak dianggap. Di antara Imam Al-Baji,
Ibnu Abdul Bar, Ibnu Hajar, Ibnu Taimiyah, kemudian Al-Jassas dan lain-lain sudah menukil ijma' bahwa hisab dalam menentukan awal ibadah, awal bulan dalam Islam tidak dijadikan ukuran. Nah, siapa yang menyalahinya segera kembali kepada kebenaran. Karena menyalahi ijma' itu jelas-jelas kesalahan besar dalam Islam menurut para ahli usul fikih dan ulama fikih kita. Mudah-mudahan Allah SWT melembutkan hati kita supaya umat ini jangan bermasalah lagi. Ini kemarin banyak lagi pertanyaan nanti. Hari raya beda Ustaz. Lalu korban gimana? Nah, gini korban. Akhirnya banyak pula yang narik korbannya. Akhirnya terpaksa dibuat korban hari. Nah, untung ada solusinya di sini. Kalau sempat tidak ada solusinya, nah, ini payah nih, banyak yang kecewa nanti. Itulah gara-gara ngaji di Zaid bin Sabit itu katanya. Nah, itu gara-gara salah pula Zaid bin Sabit. Padahal Zaid bin Sabit tidak pernah ke situ. Ya, cuma gara-gara kajian. Apa sebab? Ketika ngaji di situ, korbannya tarik kembali katanya. Ditarik kembali. Iya, anak sendiri yang bikin masalah. Kenapa? Kenapa bikin masalah? Oh, kan Arab Saudi sudah. Padahal kita lebih dulu. Tidak mesti yang dulu terbit lebih dulu terlihat daripada yang kan masalahnya terlihat. Kalau terlihat oke. Tapi kalau tidak terlihat jangan dihitung. Karena menghitung itu sudah ijma' ulama menurut ijma' yang sahih bahwa tidak dianggap. Jadi kalau istilahnya dulu banyak, sekarang banyak ahli hisab, saya tanya, di antara yang hadir yang pandai hisab tunjuk tangan. Tidak ada satu pun. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Ahli hisab sedikit Buya ya. Sedikit. Sama dengan zaman Nabi SAW. Ya ahli hisab sedikit. Makanya Allah inginkan kita kemudahan. Allah inginkan kita tetap dalam persatuan. Salah tetapi ikut sunnah tidak berdosa. Tapi kalau benar tapi menyalahi sunnah mungkin berdosa. Nah, pilih berdosa atau tidak berdosa Pak? Saya ulang kembali. Salah karena mengikuti sunnah. Andainya benar raya itu Rabu. Tapi karena kita ikut sunnah, karena sunnah mengatakan lihat hilal dan ikut pemerintah, salah ternyata hilal sudah ada kita tidak melihat. Atau misalnya ikut pemerintah, ternyata pemerintah tidak jujur, kita tidak berdosa. Karena itu yang diperintahkan. Jelas? Andainya tidak jujur. Saya tidak katakan tidak jujur. Tuan-tuan yang suka menuduh-nuduh tidak jujur kan tuan-tuan. Saya tidak. Alhamdulillah jujur. Kadang-kadang ya kan? Kadang-kadang dipertontonkan ketidakjujurannya kan. Saking jujurnya ketidakjujurannya kadang dipertontonkan. Iya kan? Nah, dah mulai lagi masuk antum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.